Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar? Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak soleh dan soleha, hari ini pembahasan kita adalah tentang kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sebagai seorang raja sekaligus seorang nabi. Sejak usia 13 tahun, beliau sudah terlatih untuk memimpin kerajaan ayahnya. Siapakah ayah Nabi Sulaiman? Ayah Nabi Sulaiman adalah seorang nabi juga, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, cerdas, dan juga pandai. Beliau juga sangat teliti dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Ketika ayahnya Nabi Daud alaihissalam menjadi Raja Bani Israel, beliau selalu mendampingi ayahnya dalam setiap sidang peradilan. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman cukup berpengalaman dalam menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagai seorang raja, Nabi Sulaiman telah mempunyai daerah kekuasaan yang sangat luas. Ia seorang nabi yang berwibawa dan bijaksana. Beliau seorang nabi yang sangat memperhatikan lingkungan hidup. Nabi Sulaiman dikenal sangat menyayangi segala jenis makhluk. Beliau mempunyai bala tentara yang anggota pasukannya itu terdiri dari manusia, hewan, dan juga pasukan jin. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman didatangi dua orang wanita dengan mengadukan perkara bayi yang diperebutkan oleh mereka masing-masing. Kedua wanita itu masing-masing mengakui bahwa bayi tersebut sebagai anaknya. Setelah dipelajari perkaranya, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada kedua wanita itu, "Bila kalian tetap memperebutkan bayi ini, maka saya akan membelah bayi ini menjadi dua bagian. Sehingga masing-masing kamu akan memperoleh sebagian." Demikian Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan sambil memegang pedang yang siap untuk membelah bayi itu. Mendengar keputusan beliau seperti itu, salah seorang wanita itu berkata, "Saya terima keputusan ini." Sedangkan wanita yang satu lagi sambil menangis mengatakan, "Daripada anak ini dibelah menjadi dua, lebih baik saya mengalah dan menyerahkannya kepada ibu itu." Dari jawaban dua wanita tersebut, Nabi Sulaiman tahu siapa sebenarnya ibu bayi itu. Lalu beliau mengambil keputusan bahwa wanita yang tulus menyerahkan bayi itu adalah ibu kandung yang sebenarnya. Karena ibu itulah yang telah menunjukkan rasa kasih sayang sebenarnya terhadap si bayi. Nabi Sulaiman tidak hanya sebagai seorang raja, tetapi beliau juga diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasul kepada kaum Bani Israel. Ia mengajak kaumnya supaya beriman dan menyembah kepada Allah. Beliau menganjurkan kaumnya supaya berakhlak mulia. Kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman berkembang pesat dengan kebesaran dan kemuliaannya. Nabi Sulaiman sangat dihormati dan dikagumi kaumnya. Di antara keistimewaan Nabi Sulaiman adalah kesanggupan beliau menangkap maksud gerak-gerik dan suara binatang. Demikian pula sebaliknya, binatang-binatang itu pun dapat mengerti maksud dan perintah Nabi Sulaiman. Satu contoh, ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya sedang berjalan, beliau sesaat mendengar suara seekor semut memberitahu teman-temannya supaya lekas masuk kembali ke sarang agar tidak terinjak oleh raja dan pasukannya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga dapat berpergian dengan mudah kemana saja beliau kehendaki.
Beliau dapat memerintahkan angin agar membawanya untuk mengelilingi dan menjelajahi daerah kekuasaannya dengan kecepatan yang luar biasa hanya sekejap mata. Keistimewaan lain dari kebesaran dan kemuliaan beliau adalah dapat menaklukkan jin. Beliau terkadang menyuruh jin-jin untuk menyelami lautan yang luas dalam guna mencari mutiara-mutiara yang indah. Benda-benda perhiasan ini mereka serahkan kepada Raja Sulaiman untuk hiasan bangunan istana. Demikian kebesaran dan kemuliaan Nabi Sulaiman sebagai raja yang mempunyai daerah kekuasaan yang sangat luas serta pengaruh dan wibawa yang tinggi di tengah-tengah kaumnya. Adapun kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, ibu juga akan ceritakan. Selesai Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis, kemudian beliau menunaikan ibadah haji. Setelah itu beliau meneruskan perjalanan ke negeri Yaman. Di negeri ini Nabi Sulaiman memanggil burung hudhud untuk diperintahkan mencari sumber mata air daerah yang kering dan gersang ini. Burung hudhud yang dipanggil belum juga datang. Nabi Sulaiman sangat marah. Mengapa burung hudhud tidak ada di tempat? Beliau mengancam akan menghukum burung tersebut bila tidak datang menghadapnya. Tak lama kemudian, burung hudhud datang dan menghadap Nabi Sulaiman. Burung itu melapor, "Wahai Raja Sulaiman, kami baru saja terbang jauh ke negeri Yaman. Di sana terdapat negeri Saba yang diperintahkan oleh seorang ratu bernama Balqis. Kerajaan itu kaya raya dan memiliki bala tentara yang kuat. Namun sayang, ratu dan rakyatnya menyembah matahari." Mendengar laporan burung demikian, Nabi Sulaiman mengutus burung hudhud untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Ratu Saba, yaitu Ratu Balqis. Surat itu diterima Ratu Balqis dan segera mengadakan musyawarah dengan pembesar-pembesar kerajaan. Salah seorang pembesar kerajaan Saba berkata, "Kita mempunyai bala tentara yang kuat dan kami mematuhi perintah Baginda." Ratu Balqis menjawab, "Saudara-saudara sekalian, lebih baik kita berdamai daripada bertempur, karena peperangan itu akan menghancurkan negara dan rakyat. Untuk itu kirimkan saja hadiah pada Raja Sulaiman." Ratu Balqis mengirimkan utusan untuk menyampaikan hadiah kepada Raja Sulaiman di Palestina. Pada saat Nabi Sulaiman menerima utusan tersebut, beliau menolak pemberian itu. "Kami tidak memerlukan hadiah itu, tetapi yang kami kehendaki agar kalian menyembah Allah." Demikian Raja Sulaiman menjelaskan kepada Ratu Balqis. Utusan negeri Saba itu kembali ke negerinya dan menyampaikan pesan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis menerima pesan itu, bahkan berniat akan melihat keadaan pusat kerajaan Nabi Sulaiman di daerah Palestina. Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kemegahan istana kerajaannya kepada Ratu Balqis. Beliau juga ingin memperlihatkan betapa besar kekuasaan yang dimilikinya. Nabi Sulaiman bertanya kepada pasukannya, "Siapakah yang sanggup mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum orangnya datang?" Berkatalah Ifrit, seorang jin yang cerdas, "Aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balqis sebelum paduka berdiri dari tempat duduk." Seorang pembesar kerajaan yang mempunyai ilmu hikmah berkata, "Aku akan membawa singgasana itu ke sini sebelum mata paduka berkedip." Sekejap kemudian tentara singgasana Ratu Balqis sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Raja Sulaiman berkata, "Ini adalah salah satu karunia Allah kepadaku, untuk mencoba apakah aku bersyukur atas nikmatnya atau mengingkarinya. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, maka ia akan memperoleh kebaikan. Barang siapa tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka ia akan memperoleh kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia." Nah, ketika rombongan Ratu Balqis sampai di istana kerajaan Nabi Sulaiman, mereka kagum dan terpesona melihat kemegahan bangunan istana itu. Di saat itu Nabi Sulaiman menunjuk sebuah singgasana seraya berkata, "Seperti inikah singgasanamu?" Ratu Balqis teringat dengan singgasananya.
Sebenarnya Ratu Balkis telah mengetahui kenabian dan keistimewaan Nabi Sulaiman sebelum singgasana dipindahkan dari Sabah ke Palestina. Sehingga ketika ia beserta rombongannya mengagumi kemegahan istana Nabi Sulaiman, ia berkata, "Sekarang kami mengetahui kekuasaan Allah dan kami tunduk kepada kebesaran Allah." Selanjutnya Ratu Balkis dipersunting menjadi istri Nabi Sulaiman sehingga bertambah luaslah kekuasaan dan kerajaan Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman tidak sombong, melainkan tetap rendah hati dan senantiasa bersyukur atas karunia atau nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat pada usia 35 tahun. Nah, jadi anak soleh dan solehah, adapun pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tadi yaitu satu, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat setan-setan kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Nabi Sulaiman alaihissalam selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak soleh dan solehah, bagaimana pelajaran hari ini? Bisa dipahami? Semoga semuanya dapat memahami. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu rasa cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Salah dan hilaf ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.